Halo kawan, jumpa lagi dengan channel kita ya. Yuk kita ngobrol-ngobrol masalah sepak bola sekarang ya guys ya. Ya guys ya, ini kita hadirkan junior kita juga ya guys untuk membahas masalah sepak bola, baik itu Liga Inggris maupun nanti kita Liga 1, Liga 2 dan seterusnya. Liga 1 ya guys ya. Karena Liga 1 Indonesia itu sudah mulai pekan kedua guys. Sudah pekan kedua. Dan tadi pertandingan pertama. Pekan kedua guys ya. Tapi ini kita bahas untuk masalah Manchester United dulu sih. Liga Inggris dulu ya guys, untuk minggu depan ya, yang akan memainkan derby Manchester. Nah, ini guys, ramai kita bahas untuk masalah ini guys ya. Ini ramai banget guys. Karena derby Manchester ini selalu menghadirkan rivalitas yang panas. Nah, itu yang kita bikin serunya di situ guys ya. Jadi mungkin masalah teknis itu bisa kita kesampingkan ya. Itu karena sudah derby itu Manchester wajib menang. Iya. Enggak peduli tekniknya apa, pokoknya udah menang aja, urusannya udah gitu. Iya, karena memang Manchester sendiri Manchester semua ini guys ya, kita MU aja lah ya. MU itu membutuhkan nilai 3 guys, karena untuk target ke Liga Champion ya, karena sekarang sendiri masih ketinggalan ya, masih di posisi 5 ya, masih di bawah Chelsea dengan berapa guys ya, 3 angka ya guys, jadi 3 poin ya, jadi masih ramai lah, apalagi di bawahnya juga Wanderers juga nilainya sama dengan MU, cuma menang head to head atau sesi gol. Jadi memang benar-benar harus angka poin 3 itu bagi MU adalah wajib kalau untuk target mereka adalah Liga Champion di musim ini. Di musim depan sih. Di musim ini kan dalam arti untuk peringkat 4 lah, minimal 4 lah, karena untuk musim depan Liga Champion. Karena bagaimanapun MU sudah belanja besar ya guys ya. Sudah menekan Hernandez. Ini apalagi ini yang pinjaman dari Shanghai itu siapa ya, itu sudah tune in lah ya guys ya. Udah berapa 3 gol dalam 2 pertandingan. Bisa jadi dipermanenkan. Ini bisa jadi dipermanenkan juga, karena untuk sebagai guru si Rosof dan si Greenwood ya, karena bagaimana dia masih muda guys. Tapi disangka juga guys ya, dari Shanghai guys, Liga Cina ke Liga Inggris langsung gitu ya. Siapa sangka itu 2 pertandingan 3 gol loh. Wah, hebat, benar-benar hebat, itu enggak disangka banyak. Padahal awalnya dicaci maki, diragukan ya guys ya, diragukan ya bro ya. Diragukan, tapi dengan skill dan kematangannya dan kematangan dia di dalam kotak penalti itu, ketenangan sih, dengan bodi yang kekar, dia membuktikannya. Tapi jangan lupa guys, si Bruno ini yang jadi kuncinya guys, transfer jenius ini. Si transfer jenius itu dari Solskjaer ya. Wah, si Bruno ini yang dari awal musim sudah diingatkan, ternyata akhirnya musim ini di pertengahan akhirnya baru terrealisasi ya guys ya. Tapi dengan membuktikannya, si Bruno dari sini membuktikannya bahwa nilai mahal pantas buat dia guys. Dengan 9 pertandingan belum terkalahkan guys, si MU masih ganas. Ini ketemunya nanti derby ini ya, untuk membuktikan kapasitasnya sebagai pemain yang guys, yang bagus lah istilahnya. Iya, guys, bener-bener. Nah, prediksi Anda nanti siapa guys yang akan diturunkan si Solskjaer untuk seorang striker? Apakah Martial, Anthony Martial atau Rashford? Nah, si Rashford kan masih cedera guys. Martial sih. Halo atau Anthony Martial. Kalau Martial kayaknya masih cedera guys. Kayaknya belum main guys. Kalau feeling saya dengan kemarin 2 pertandingan
Alo ini mainnya bagus, kemungkinan dia akan dicoba guys dengan ini, Kemungkinan akan kemungkinan. diturunkan. Dan akan apanya dengan formasi 4-2-3-1 kemungkinan kalau menurut saya untuk menghadapi si apa nama Manchester City yang juga City ya lagi ganas guys ya juga ya kemarin menang 2-0. Nah ini guys seru ini bener-bener jangan sampai dilewatkan guys, bener-bener derby memanas ini di Hari Sabtu atau Minggu sih? Hari Minggu dini hari kayaknya, lupa jadwalnya aku. Sabtu atau Nah Minggu. tapi ini si Guardiola sendiri ini kan posisinya terancam guys karena dengan apa dengan Kalian tahu sendiri Leicester lah. City dengan Manchester. Leicester nilainya mepet guys, apalagi ini nilai peringkat Leicester 4 City. sampai 7 kalau nggak salah sampai 8 lah kejar-kejaran terus guys ya. Ini jadi mungkin kalau untuk juara bisa dikatakan Liverpool. 99% Liverpool guys ya, karena hanya butuh 4 kemenangan guys Ya dengan dari awal pertandingan. musim udah konsisten sih ya. Nah itu, nah sekarang justru yang ramai Manchester itu adalah United. masuk Liga Championnya guys itu Championnya. guys sampai tanda kutip ya. 5, Tapi kita 6, bahas lagi 7. Championnya aja 4 besar besar. ini guys ya. Karena untuk posisi 4 dari posisi 4 sampai 8 nilainya hanya terpaut nilainya berapa guys? Sekarang sedikit. Ambition Wolves sendiri 45 nilainya sama guys. Jadi sama Hotspur di bawah, wah beda angka berapa guys? 2 kalau nggak salah. Kan ramai Dua guys. satu kemenangan, beda satu bener. kemenangan, Bener-bener apa namanya? rame ini. Bener-bener ramai guys. Sengit persaingannya sih. Berarti sekarang di 8 itu siapa namanya? Sheffield United itu nilainya 40, beda 2 angka dengan Manchester yang di posisi 5 guys. Sedangkan posisi 5 sama 4 hanya terpaut 3 poin guys. Nah, seru Kalau lah, di guys. Manchester dari Wah, naik. apalagi ini derby guys. Jadi teknis itu pasti biasanya kalau derby itu non teknis itu yang apa namanya yang banyak terus di lapangan Dan guys. drama-dramanya Biasanya drama-drama banyak. emosi Tensi ya emosi ya apalagi emosi wah Tensi ini tinggi guys apalagi banyak. kemarin apa namanya MU tertolong VAR ya guys, VAR sama Everton itu guys. Wah memang bener makanya nih apalagi ini MU adalah 3 poin wajib guys 3 poin harga mati untuk pokoknya. apa? derby aja. Untuk target guys ya. Nah Loh, di sinilah champion. Sengitnya sengit. di sana guys. Nah tapi kalau menurut si Junior ini gimana boy? Ya Untuk di akhir musim itu 4 Ya. besar siapa lagi guys? 4 besar menurutku Liverpool nggak udah pastilah ya. City kita anggap masuk, terus antara Chelsea atau Spurs sih yang masuk, Tottenham, MU bisa jadi Nah masuk yuk. tapi jangan lupa guys, ini Liverpool sudah pasti 90 Sudah pasti 9% lah saya katakan guys, mustahil kalau mustahil untuk kalau kalah. nggak juara sih. Kalau nggak juara mustahil lah guys. Ini yang sama namanya City sama City sama kalau Manchester City aja kemungkinan besar masuk guys. Masuk. Udah 57 poin guys ya. Ini Leicester City Leicester. wah ini nih makin turun drastis permainnya nggak tahu ini Roger aduh Verdi ini dalam anda mencetak gol guys ya. Nilainya 50 guys. Ini yang masih timnya ramai. nggak timbulkan sih di awal. Nah, tapi memang si Leicester memang tidak diunggulkan guys. Memang ini kuda Underdog sih. underdog memang. Tapi kalaupun dia sudah bagus lah, sudah di 3 besar ya selama ini ya 2-3 guys sama City terus guys. Ini justru Rame sih. Rame. Ini justru yang heran itu Hotspur guys ya. Terjun bebas ya guys. Tapi nggak tahu lah nggak tahu lah sampai akhir Tottenham. musim karena masih ramai guys ya dengan Mourinho-nya yang pengalaman baik taktik teknik apalagi untuk memainkan moral ya guys ya, apalagi kemarin sudah ditinggal sama si Eriksen guys ya ke Inter Milan. Wah bener-bener apa mungkin puyeng juga guys ya. Kita kembali lagi aja guys ke City sama Manchester Manchester United. guys. Ini karena Old Trafford bener-bener membara guys, jangan lewatkan guys ya. Pokoknya jangan sampai ketinggalan guys. Ini mungkin
mungkin ini si Guardiola ini cuman gini guys, ini apa namanya, kan pertemuan ini Solskjaer selalu menang guys. Berapa 4 kali ketemu Solskjaer itu menang, terakhir menang 2-1 guys. Itu kayak jadi Guardiola sama Solskjaer kemarin sempat kalah tapi guys juga kan, jadi saya tetap ya masih 50-50 guys. Cuman dengan kehadiran si Bruno ini, lagi-lagi Bruno, si Bruno di kanan ngeri. Ini guys mono guys ini, apalagi Fred kemarin juga tampil bagus ya guys ya. Fred bener-bener menggila kemarin. Fred di Liga Liquid dia sama menggila dia, wah 2 gol guys. Tapi memang dia stabil guys ya. Matic kemarin juga sudah dicoba, baik juga. Ini yang justru ini yang kita masih apa guys khawatirkan adalah back termahal guys, Maguire ya guys. Ini kemarin nggak masuk line up guys, nggak dibawa ke derby country. Ini masih jadi pertanyaan guys, apakah ini manajemen Solskjaer untuk melawan City, untuk melawan City, atau bisa jadi di derby yang memang benar-benar derby panas guys, atau memang benar-benar cedera. Kita semua nantikan aja, nggak tahu guys. Semoga aja City MU guys bisa turun guys, karena biar bener-bener apa namanya ramai guys line up, karena City sendiri sudah kembali dengan pasukannya yang full time ya guys, yang cedera kemarin Aguero sudah bisa tampil. Wah ini bener-bener layak kita nantikan guys, asli guys, jangan bener-bener seru guys. Apalagi untuk mentaruhkan Liga Champion guys, apalagi MU udah berapa tahun ini enggak bisa masuk Champion guys. Liga Champion kemarin terakhir kali masuk Liga Champion itu gak lolos. Itu guys, bener guys. Ya guys, menurut anda, tapi papan bawah juga ramai guys, papan bawah guys, untuk menghindari zona degradasi. Aston Villa Bournemouth itu ramai juga, sampai di posisi 15 sampai 20 itu ramai lah ya, benar-benar ramai full guys ya. Kita kembali lagi ke City guys. Mungkin ini perkiraan saya, mungkin MU akan memakai 4-2-3-1 guys, dengan di kirinya ada Waska ya guys, yang memang bener-bener hampir tak tergantikan ya guys ya, Waska guys ya, bener-bener bet. Cuman ini kuncinya itu ada emang si Bruno, lagi-lagi Bruno guys, lagi dia sih bro guys ya. Nah itu guys, ini yang justru jadi sorotan adalah si kiper David. Siapa lagi kan sini ya guys, blunder lagi guys. David ya blunder lagi guys. Tapi dengan pengalamannya dan mentalnya, si Mr. Solskjaer juga sudah kalkulasi ya guys, dia akan tetap mempercayakan si ya guys ya. Walaupun Romeo kemarin tampil bagus, apakah nanti akan dipasang di derby? Tapi kalau di derby enggak sih, kayaknya karena dia udah menghadapi mungkin ribuan derby, lebih pengalaman di derby dia daripada ya juga memang statusnya juga kiper utama Setia ya, walaupun sudah beberapa kali blunder, mungkin 5 kali atau ada mungkin ya guys, lupa gue guys, enggak detail ya guys ya. Itulah guys sekelas derby apa namanya untuk Manchester guys ya, memang bener-bener full ya guys ya, ramai ya. Ya emang ini oh iya guys, lupa kita pengen dulu guys, ini emang kita channel ini kita memang jarang ngupload ini guys. Ini memang ini awal kita ngupload tentang prediksi bola ya guys ya, karena kita memang hobi bola juga guys. Jadi kita nanti mungkin juga akan kita selingi dengan prediksi bola, kita bahas masalah sepak bola ya guys ya.
lokal kita nanti kita Indonesia. kita tetap utamakan cinta Indonesia guys. Kita bahas lokal Liga 1. Sementara Liga 1 guys yang berjalan, yang masih sudah berjalan, Liga 2 dan Liga 3 belum. Ini Liga 1 yang sudah berjalan. Nanti kita singgung beres. Ini sudah di pekan kedua. Di pekan kedua sudah jalan guys dengan pembukaan Persebaya. Sudah dibuka di kick off kemarin Persebaya sama Persik guys ya, derby Jawa Timur dengan kesudahan 1-1 Satu. draw. Tapi yang layak kita apresiasi adalah supporternya bener-bener full berambiar Padahal guys. tiketnya Tapi mahal itu full 75 tapi full itu apa namanya, dan salut untuk kedua supporter guys. Suai jempol empat guys. nggak ada kerusuhan, nggak ada apa-apa. Sportif. Ini yang layak kita nantikan sampai akhir musim guys. Jangan sampai ada lagi tawuran antar supporter ya guys ya. Jangan Yolah, sampai, kita guys. sama-sama dewasa lah. Semua sudah dewasa guys. Nggak Bahwa mau lagi kan sepak bola kita tim di memang harus tetap, semua kita tetap harus dukung tim menang ya. Semua tim memang ini menang, benar. tapi ya Tapi jangan lupa Jangan jaga lupa. sportivitas. Itu guys yang utama. Dan memang sekarang iya guys ya, juara bertahan guys. Si Bali Bali United United. ditahan sama tim promosi guys. Siapa lagi kalau bukan Persita guys. Apakah ini tanda apa tanda namanya, apakah ini akan ada kejutan lagi guys? Karena musim kemarin PS Sleman guys ya, yang apa namanya konsisten mainnya ya guys ya, tim promosi yang Bisa paling di- konsisten masuk 10 besar ya guys ya. Apakah besar. ini Persita dengan Widodo Ciputranya yang sudah mengenal bener karakter Bali Bali United hanya bisa Karena menangkan dia guys ya, bekas pelatih United juga kan bekas guys kemarin. pelatih. Nah inilah guys, jadi kita tanyakan dengan kemarin tadi juga pekan kedua Barito bisa menahan PSM guys, Persita guys. Ya memang karena dengan Ciputra yang pernah pengalaman dengan bebek seperti Hakam Hamzah yang pengalaman guys ya. Jadi bener-bener penuh kejutan mungkin ini guys. Persita emang bener-bener kejutan ini guys ya. tapi kita yang tunggu Arema Ini- sih, Arema habis pemainnya masalahnya. Ini Arema tadi guys. Ya betul, Arema juga kemarin sempat menang, tapi kan walaupun dengan satu orang pemain asing lokalnya, semua lokal hanya satu orang asing, tapi dia menang 2-0 guys. Ya, ini nanti ketemu Persib guys, rame ini masih Klasiko sih. El Clasico guys. Kita rekam ini masih main guys, masih 0-0. Jadi belum bisa kasih info kemenangan siapa guys. Kayaknya ditunda atau masih main guys. Belum main pokoknya ya guys ya. Belum main. Diundur. Karena corona ya guys, isu-isu corona memang mengguncang Isu-isu. semua liga guys ya. Menguncang Nah, Piala Eropa bahkan Liga Italia itu Liga sempat Italia. dihentikan guys ya. Liga Italia Jerman. sempat dihentikan. Tempat dihentikan ya guys. Emang di di Liga Italia pun itu masih menjadi perbincangan ya guys. Apakah dihentikan ataukah tanpa supporter atau bagaimana guys ya? Masih dalam perbincangan. Ya, yang penting adalah tetap keselamatan, Kesehatan. dijaga guys ya. Keselamatan dan kesehatan itu yang paling utama. Walaupun kita semua masyarakat telah merindukan sepak bola untuk sebagai hiburan, bro. Dan kita tunggu Piala Eropa juga, kabarnya gimana? Oh, kita bahas dulu ini sepak bola Indonesia Ya, yang iya. masih itu Yang bro. masih perbincangan. Yang masih perbincangan bro ya. Ini lagi persaingan kan. Ini sih the dream team Bayangkara FC aja Bayangkara. belum pernah meraih menang bos, 2 kali permainan tetap semua draw. Tetap Terus iya. semua ya bro ya. Jadi memang persaingan antar divisi Liga 1 Indonesia itu Nggak bisa memang ditebak. penuh kejutan bro ini. Memang Kadang-kadang bener-bener underdog aja bisa di bener-bener atas. itu bro, bener-bener ketat lah. Apakah akan seperti kemarin bro dengan banyaknya pelatih yang dipecat? Ya Jajang Nur zaman pindah-pindah. Nah, ini layak kita nantikan juga, apalagi nih si Jang Nur juga Barito ya, Barito 2 kali permainan kalah terus tadi guys. kalah sama Bali. Kalah Bali juga kalah guys.
kemarin sama Persija kalau nggak salah ya, awal membuka awal itu Persija ya guys ya. Oh bukan, bukan. Itu kalah kayaknya 2 kali kalah, baru itu kayaknya kalah. Kayaknya Karena terancam sih. pekan pertama saya hanya mengikuti itu guys, mengikuti apa namanya Bali United sama Persita, terus Persik sama Persebaya guys. Karena saya memang bener-bener itu guys, apa namanya mengikuti itu karena apa, dengan supporternya yang bener-bener fanatik guys ya. Bali Tapi United nanti kita akan bahas semua guys, tenang guys ya. Semoga aja 34 pekan bisa kebahas lah. Mudah-mudahan nanti kita bisa mengikuti, memberi info-info sepak bola lagi guys ya, dengan apa namanya, dengan masih 2 pekan guys ya. Jadi kita belum prediksi siapa yang belum Siapa yang masuk kelihatan, zona guys, AFC ya. dan Belum siapa kelihatan yang guys juara. ya. Memang belum kelihatan guys. Karena pada belum panas juga tuh. Ini juga Persija guys yang belanja besar-besaran juga itu bro, banyak, apalagi Evan Dimas, ada Simic yang dikontrak 3 tahun ya guys ya, menasional. Cuman ini kipernya si Andetani kan masih semua guys, masih apa namanya, udah pengalaman semua itu. Maman bebeknya guys ya, PP-nya jadi manajer sekarang. oh iya, dengan manajer si BP pengalaman semua itu. Pengalaman dan udah mengenali karakternya guys sih. ya. Dream. Dream. Kita layak nantikan tim Persija ini ke depan guys, yang kemarin tersekan guys dari kemarin Musim musim kemarin ini kemarin dengan di awalnya dia apa namanya sempat gonta-ganti pelatih kan guys ya, dia apa namanya di jurang degradasi guys ya, berusaha lolos tapi akhirnya dia lolos dan semuanya dirombak hampir Dirombak total semua. ya guys ya, total ya, manajemennya hampir 50% juga guys ya. staffnya dirubah semua. Ini dengan label pemain nasional Kita semua. guys, targetnya pasti juara dong, targetnya Ya pasti tapi dong. nggak tahu. Nah, dengan Bali United juara bertahan juga nggak akan cepat ya guys ya, cuma dia apa namanya memperkuat, bahkan menjaga gawang tengah, dia apa namanya pemudanya ya guys ya, generasi untuk itu guys, bener-bener Persik dengan Di Santosonya yang apa namanya Persebaya sih. Persebaya si baju hijau guys, sorry si Persebaya dengan si Aji Santoso. Santosonya yang memperagakan sepak bola menyerang guys ya. Kemarin bener-bener apa namanya, bener-bener akhir musim kemarin di peringatan apa, wah mengerikan tuh guys, mainnya yang Padahal di hebat, guys, pertandingan ya. pertama nggak bagus sama sekali Persebaya. Dia dengan bangkit di babak keduanya dan diteruskan dengan awal liga ini 2020 ini dengan skemanya yang hampir mirip menyerang ya guys. Dia ada perubahan yang apa namanya, David Da Silva sih ya, emang luar hampir biasa. semua masih tim elevennya tetap masih sama guys ya, dengan apalagi dengan banyak didiannya yang muncul di situ guys ya. Kita contoh Supriyadi itu kan masih diberi kesempatan main itu guys ya. Jadi bener-bener apa namanya, regenerasi. Kita layak nantikan Persebaya juga ini guys, kita nantikan lagi guys, bener-bener heboh guys. Tapi di sejarahnya Liga Indonesia itu gini, juara back to back 2 kali itu susah, nggak bisa. Kayaknya belum ada. Kayaknya nggak ada. Belum ada, lupa ya guys ya. Tapi kayaknya ini yang apa namanya, Susah. ini yang kita layak nantikan adalah PSIS Semarang guys. Ini belum ada kabar guys, ndak apa namanya, ndak begitu familiar. Dan kabar gembiranya adalah buat supporter Simaisa Senar adalah home-nya bisa di Citarum kayaknya guys. Kalau memang benar-benar markas diizinkan, kamarnya guys, yang karena di Stadion Jatidiri masih direnovasi guys ya, belum bisa untuk main guys, kan? belum bisa main. Kayaknya si apa manajer itu apa namanya daripada ke Magelang di jauh-jauh. Jatidiri guys. Cuman kayaknya kalau untuk derby besar kayaknya atau masih tetap ada di pertandingan di Magelang guys.
beberapa tandingan ada di Magelang dan ada di Subroto dan ada yang di Citarum di Semarang guys. Mungkin kalau di Citarum pertandingan yang biasa-biasa aja. Jadi apa namanya untuk supporter PSIS, jadi apa namanya Kuenya nggak terlalu, apa namanya, kabar gembira ini ya, kabar gembira karena bisa menyaksikan tim kesayangannya kembali lagi di kota Lumpia Semarang. Di kota Semarang guys, Semarang lagi guys ya. Sudah sekian lama. Dan mudah-mudahan nanti kita juga bisa hadir di Citarum langsung guys ya. Mungkin bisa hadir guys, mudah-mudahan guys ya. Aku libur ujian 1 minggu, semoga ada aja pertandingan. Ini mudah-mudahan pas libur ya guys ya. Pas ada jadwal libur, ada waktu kita tonton ke Semarang guys ya. Nonton bola guys, karena perjalanan kita untuk menuju stadion itu kurang lebihnya kalau nggak macet itu hampir 2 jam guys, hampir 2 jam, 1 jam setengah sampai 2 jam guys. Kalau sampai 2 jam Ya, disuruh lagi ya. Mudah-mudahan karena bagaimanapun Indonesia adalah tanah air. Apa namanya PSIS itu memang Tim kebanggaan Jawa Tengah guys ya. Jawa Tengah. Karena Jawa Tengah hanya ada beberapa segelintir doang ya guys ya. Cuma PSIS sama Sleman sih. Sleman itu aja Jogja guys ya. Tapi Sleman ya dengan supporternya yang fanatik tinggi. Ini Sleman yang penuh. Kita juga layak nanti ke Sleman guys. Sleman guys yang kemarin dengan fenomenalnya guys ya. Dengan pelatihnya lokal semua guys. Ya, tapi sekarang kita nantikan ya guys karena banyak kontroversial dari Brigata Korpasut sendiri. Bagaimana berita beritanya guys ya. Nah, kita nantikan lagi guys ya. Mudah-mudahan apa namanya bisa penontonnya lah. Damai ya guys dengan supporternya guys ya. Ya, dan kita hanya memberi saran supporter dan bersatulah supporterku, karena masyarakat karena semua. Yang bisa mengadukan rakyat adalah sepak bola. Betul, setuju. Income-nya dan income-nya bersatu adalah sepak bola guys. Bagaimana contohnya ada di saat timnas akan U16 guys, akan U16 U15 pun ada penontonnya. Full itulah. Karena apalagi sepak bola adalah olahraga yang merakyat. Jadi sekali lagi jagalah sportivitas bangsaku. Jangan sampai junjung sportivitas yang tinggi. Rusuh. Jangan sampai rusuh. Semua kita fanatik, semua kita pingin menang. Tapi tujuannya cuma satu. Tujuannya adalah menang. Tapi pesan kita sebagai pecinta sepak bola, rivalitas hanya 90 menit. Nah, betul. Rivalitas 90 menit guys, betul. Hanya di lapangan ya guys ya. 90 menit ya. Atau 120 di pertandingan. Kalau seperti 90 menit guys, itu 90 menit ya guys di lapangan. Hanya rivalitas ada di lapangan dengan 2 kali 45 menit ya. Setelah itu kita saudara guys. Karena kita tinggal di negara yang sama. Itu guys ya. Sekali lagi pesan support, jaga sportivitas tinggi, jaga sportivitas guys ya. Kita tanamkan seperti itu guys ya. Mudah-mudahan supporter kita lebih dewasa, lebih santun lagi. Gak usah ada yang pukul-pukul lah. Jangan anarkis lah, karena anarkis itu merugikan kita semua guys ya. Merugikan klub lu juga lah. Keuangan dikit gimana? Klub banyak yang didendatan kemarin, ayo guys. Persebaya. Kasihan guys, klub guys, karena bagaimanapun klub adalah kebanggaan kita semua guys. Ya. Dari provinsi masing-masing. Bagaimanapun adalah kita tetap saudara guys. Saya walaupun tim kami masih di divisi 3 guys. Tim kami masih kalau nanti tapi kita bangga guys ya. Dan supporternya tetap ramai loh, tetap ramai. Nah, kita akan tetap dukung Persebaya, semoga tetap bisa lolos ke divisi 2 bahkan ke kasta tertinggi guys ya.
mudah-mudahan kita bisa ke situ untuk apa namanya. Itu impian warga Pekalongan semua sih. Nah, Divisi 2 pun kita udah syukur. ternyata kembali kita tidak masalah guys ya, karena apa? Karena kita cinta bola, tidak memandang Tim apa kita yang main, bertanding. tim kita main di tim Di kasta kasta manapun. manapun. Yang penting Kita adalah kita dukungan. adalah tim dukungan kepada tim kita guys ya, karena bagaimanapun adalah kita keluarga besar supporter adalah apa namanya, pemain juga adalah keluarga supporter, karena supporter juga apa adalah keluarga sebagai sang pemain guys ya. Jadi apa, dukunglah klub kesayangan Anda semua. Silakan dengan fanatik, kreasi dengan supporter, Kreasi, dengan koreo, dan lain-lain. Bagaimana ya? Tapi ingat, anarkis jangan. Anarkis no. No tiket, no game lah. Oh iya guys, ingat guys, tiketnya bayar ya guys. No tiket, no game, jangan bobo. No tiket guys ya guys. Oke, setuju guys? Setuju? Harus beli tiket guys, karena bagaimanapun itu adalah Membantu untuk keuangan membantu keuangan klub guys ya. Itu adalah untuk salah satu pemasukan klub selain sponsor guys ya. Selain Karena kalau sponsor, kita tiket sayang terutama klub, kita harus beli tiket guys ya. Bagaimanapun tiket itu adalah bahwa menunjukkan kita cinta kepada klub klub kesayangan kita guys. Betul sekali. Kita itu mungkin secara sah bukan pemilik klub, tapi kita adalah pemilik klub yang tidak tergantikan, karena ya dengan pemasukan kita klub bisa berjalan. Oh iya bener, karena bagaimanapun adalah supporter adalah lagi keluarga besar klub guys ya. Harus bisa ngerangkul. Jadi itu walaupun apa namanya tidak kita darah lah kita ngomong, tapi itu adalah sudah keluarga besar guys ya. Jadi apa namanya, silakan dengan fanatik, aktivitas dengan apa namanya, dengan yel-yel yang tidak rasis. Iya betul, jangan sampai rasis dan salah guys. Yang Jangan bakar-bakar flare gitu. Nah, fly guys, itu perlu Anda ingat. Tapi guys, sebelum pertandingan selesai, fluid sebelum 15 menit jangan. Ya guys, bukan guys, pokoknya sebelum fluid wasitnya fluid akhir, jangan sampai flare itu dinyalakan guys. Boleh tapi tunggu setelah pertandingan fluid selesai. Dan oke guys, setuju, jaga sportivitas, jaga ketertiban di dalam stadion dan di luar stadion guys. Karena kita harus sadar supporter kita sudah dewasa guys ya. Oke guys, kita cinta klub, cinta tanah, kita cinta timnas sepak bola kita. Yang bagaimana kita rindukan timnas kita juara. Timnas kita jaya. Mari kita sebagai supporter jaga klub kita guys ya. Kita dukung tim kita dengan fanatik. Oke, yes, nggak masalah. Tapi sekali lagi jangan fanatik anarkis. apapun jangan Oke, setuju? Yes. Oke guys, sip. Oke, sampai di sini dulu guys. Salam olahraga guys. Nanti kita lanjutkan di pertemuan guys. Salam olahraga.